Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurafiani, NIM 2336112. Di sini saya akan membuat UAS audit sistem informasi menjawab 5 pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsinya beserta peran auditor di dalam pengembangan sistem audit. Dan jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa saja yang terjadi di dalam auditing. Nah, audit sistem informasi adalah proses pemeriksaan evaluasi terhadap sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan baik, aman, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Audit dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan akurat serta aset teknologi terlindungi dengan baik. Fungsi audit sistem informasi yaitu untuk menjaga keamanan data, menilai efektivitas dan efisiensi sistem, memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, serta menemukan kelemahan yang perlu diperbaiki. Peran auditor dalam pengembangan sistem adalah melakukan evaluasi pada setiap tahap pengembangan sistem, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Auditor juga memberikan rekomendasi agar risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalkan. Pengendalian dalam audit sistem informasi terdiri dari pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Sedangkan risiko yang dapat terjadi antara lain kehilangan data, akses tidak sah, kesalahan pengolahan informasi, kegagalan sistem, dan kecurangan atau fraud. Masuk soal kedua, jelaskan tahapan atau proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi dan audit sistem informasi. Proses pelaporan audit dimulai dengan pengumpulan bukti audit melalui wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen. Setelah itu, auditor menganalisis temuan dan membandingkannya dengan standar yang berlaku. Hasil audit kemudian disusun dalam laporan yang berisi temuan, risiko, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan. Laporan tersebut disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti. Keamanan informasi dan audit sistem informasi memiliki hubungan yang sangat erat. Keamanan informasi bertujuan melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Sedangkan audit sistem informasi bertujuan untuk menilai apakah pengendalian keamanan yang diterapkan sudah berjalan dengan efektif. Dengan adanya audit, organisasi dapat mengetahui kelemahan keamanan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Lanjut yang ketiga, sebuah organisasi mengidentifikasi risiko tinggi pada sistem mereka, tetapi tidak mengalami insiden bertahun-tahun. Faktor-faktor apa yang mungkin untuk mencegah risiko tersebut terrealisasi, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi penilaian risiko. Hal ini dapat terjadi karena adanya pengendalian yang efektif, seperti sistem keamanan yang baik, pengawasan rutin, serta kepatuhan pengguna terhadap prosedur yang berlaku. Selain itu, belum adanya ancaman yang memanfaatkan. Kelemahan sistem juga dapat menjadi penyebab risiko tersebut belum terjadi. Meskipun demikian, organisasi tidak boleh menganggap risiko tersebut sudah hilang. Risiko tetap ada dan dapat terjadi kapan saja apabila pengendalian melemah atau munculnya ancaman baru. Oleh karena itu, penilaian risiko harus tetap dilakukan secara berkala agar organisasi tetap siap menghadapi berbagai kemungkinan. Nah, lanjut soal yang keempat. Seorang auditor menemukan kelemahan signifikan dalam sistem informasi perusahaan. Selain melaporkan temuan,
Apa yang harus dilakukan auditor untuk membantu organisasi berkembang? Hal apa yang dilakukan oleh seorang auditor jika ingin mengurangi risiko tersebut? Selain melaporkan temuan tersebut, organisasi juga harus memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh organisasi. Auditor dapat membantu manajemen memahami penyebab masalah, serta memberi saran untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas sistem. Untuk mengurangi risiko audit, auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup dan akurat, menggunakan metode audit yang tepat, memahami sistem yang diaudit, serta menjaga independensi dan objektivitas selama proses audit. Dengan demikian, hasil audit menjadi lebih terpercaya dan dimanfaatkan bagi organisasi. Nah, soal yang terakhir, dalam proses audit terdapat beberapa kendala yang dapat terjadi. Yang pertama, kurangnya dukungan dari manajemen yang bisa diatasi dengan meningkatkan komunikasi mengenai manfaat audit. Yang kedua, dokumen dan data yang tidak lengkap sehingga perlu pengelolaan arsip yang lebih baik. Yang ketiga, adanya resistensi dari karyawan yang dapat diatasi melalui sosialisasi dan pendekatan yang baik. Yang keempat, kurangnya kompetensi auditor sehingga diperlukan pelatihan dan pengembangan kemampuan. Yang kelima, keterbatasan waktu audit yang bisa diatasi dengan perencanaan yang efektif. Yang keenam, lemahnya pengendalian internal sehingga perlu perbaikan SOP dan kontrol. Yang ketujuh, konflik kepentingan yang harus dicegah dengan menjaga independensi auditor. Yang kedelapan, kurangnya pemahaman proses bisnis sehingga auditor perlu mempelajari proses kerja perusahaan terlebih dahulu. 9. Sisa informasi kompleks yang bisa diatasi dengan pelatihan atau bantuan auditor IT. Nah, yang terakhir ke-10, temuan audit yang tidak ditindaklanjuti sehingga perlu adanya monitoring dan evaluasi berkala. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, audit internal dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.